Bab 69. Wajah Zheng Hao sangat jelek, sangat biru. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya memiliki padang rumput di atas kepalanya. Ketika dia tidak tahan, dia menghisap Li Qing dengan mulut besar yang tak terhitung jumlahnya seperti orang gila, dan mengutuk, "Kamu pembingkah bau, kamu telah membohongiku. Beri aku cukul, dan aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Li Qing menjerit ketika dia dipukuli, rambutnya tercerai-berai, dan dia patah dan menangis. Zheng Hao memukulinya dan mengutuk, "Perceraian. Kamu bebas sekarang. Kalau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu, orang tuamu, dan saudaramu." Li Qing benar-benar pingsan. Dia mencoba semua yang saya bisa untuk menikah dengan keluarga Zheng. Dia ingin menjadi seorang istri seumur hidup, tetapi hari ini, mimpinya benar-benar hancur. Semua ini karena Charlie. Dia sangat membenci Charlie, tetapi Charlie tersenyum menghina saat ini dan berkata kepada Claire, "Istri, biarkan mereka menggigit satu sama lain seperti anjing, ayo pergi." Setelah berbicara, dia meraih tangan Claire dan berjalan ke lift. Mata indah Claire bergetar, dan dia terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Dari mana Charlie mengetahui begitu banyak tentang sejarah kelam Li Qing? Memikirkan hal ini, tatapannya tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Charlie, dan dia tidak bisa mempercayainya dan bertanya, "Kamu membuat hal-hal itu diperiksa? Bagaimana mungkin, di mana saya memiliki kemampuan ini?" Charlie berkata, "Haha, seorang teman sekelas pernah terluka parah oleh Li Qing sebelumnya. Dia telah menggali material hitam Li Qing, tapi saya tidak menyangka akan berguna sekarang. Karena itu, Charlie telah membawanya ke lift." Begitu dia memasuki lift, Charlie menekan tombol di lantai paling atas. Claire buru-buru bertanya, "Charlie, apakah kamu salah menekan lantai? Bukankah lantai paling atas adalah taman langit?" Charlie sedikit tersenyum, "Istriku, tempat yang akan kita tuju sekarang adalah taman langit di atas." Begitu kata-kata itu keluar, Claire tersambar petir. Taman langit? Bagaimana itu bisa terjadi? Di seluruh Orrow's Hill, semua orang tahu bahwa taman langit malam ini jelas telah dipesan oleh pria misterius. Bahkan jika Charlie memiliki kemampuan hebat, tidak mungkin memesan tempat di taman langit untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Tapi saat berikutnya, ide berani tiba-tiba muncul di hati Claire. Mungkinkah Charlie adalah pria misterius yang memesan seluruh taman langit? Walaupun ini seperti hayalan, namun saat ini selain penjelasan tersebut, adakah kemungkinan lain? Memikirkan hal ini, Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Charlie, apakah kamu memesan taman gantung?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, saya ingin memberikan kejutan terbesar hari ini. Aku akan memberimu pernikahan yang berkembang yang tidak dapat ditiru oleh siapapun." "Apa?" Claire merasa otaknya mengalami korsleting. Jika ini benar-benar kejutan besar yang disiapkan Charlie untuknya. Jadi, bukankah dia wanita paling bahagia di Orrow's Hill malam ini? Memikirkan hal ini, nafas Claire menjadi tergesa-gesa, dan dia hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Bab 70. Saat dunia batinnya bergejolak, lift telah mencapai lantai atas Hotel Shangri-La. Seorang staf layanan di pintu membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Nona Claire, atas nama Hotel Shangri-La kami, saya ingin menyampaikan berkah tulus saya kepada Anda dan Tuan Charlie untuk ulang tahun pernikahan malam ini." Charlie melambaikan tangannya dan berkata padanya, "Kalian semua kembali." Segera, semua staf meninggalkan tempat kejadian. Di seluruh taman gantung, hanya dunia Claire dan Charlie yang tersisa. Claire sedang bermimpi. Saat ini, yang disambut adalah ruang besar dengan gaya mewah. Langit-langit kristal yang indah memancarkan cahaya jernih, membuat seluruh taman langit tampak anggun dan tenang. Mahakarya piano lembut memenuhi taman langit dan perlahan-lahan memenuhi hati orang, membuatnya sulit untuk merasakan ketegangan dan kemarahan. Bunga segar high-end segar yang dikirim melalui udara dari luar negeri memancarkan semburan keharuman, tidak kuat atau jahat, tetapi jika ada yang mengubah suasana hati orang, itu tak terlukiskan tenang dan indah. Saat ini, dengan pergantian repertoar piano, pawai pernikahan paling klasik yang disebut Midsummer Night's Dream tiba-tiba terdengar, dan suara merdu pun tak ada habisnya. Ketika Claire dengan pusing mengagumi pemandangan yang indah, Charlie mengenakan setelan yang layak dan berjalan ke arahnya dengan seikat bunga. Setiap kali dia melangkah, sederet hati merah yang indah dan cantik berhembus di lantai yang terbuat dari kaca kristal.
Tampaknya hati cinta ini menari dengan suara piano, memberi orang pengaruh visual yang sangat kuat. Pada saat ini, di luar Taman Langit, banyak orang menantikan segala sesuatu yang terjadi di dalam melalui dinding dan lantai eksterior kaca kristal. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa semua kaca di Taman Langit telah dikaburkan sampai batas tertentu. Anda dapat melihat sepasang pria dan wanita muda di dalamnya, dan bunga-bunga di dalamnya sangat indah. Ada juga cinta merah yang terus bermunculan di lantai. Banyak wanita yang menantikannya dan berkata, "Ini sangat romantis." Saya belum pernah melihat pemandangan romantis seperti itu dalam hidup saya. Jika saya adalah wanita itu, saya akan mati karena serangan jantung sekarang. Astaga! Sosok pria itu sepertinya adalah orang kaya yang misterius. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahnya. Oh! Siksaan apa? Pemandangan di Taman Langit benar-benar membenamkan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan dari dunia luar. Ribuan orang melihatnya dan mengaguminya dengan rasa iri yang luar biasa. Mata semua orang penuh dengan berkah, menyaksikan taman megah yang seakan tergantung di udara. Wanita yang tak terhitung jumlahnya menangis, dan merasa iri hati yang tak terkendali di dalam hati mereka. Mereka bahkan lebih kewalahan. Mereka sangat cemburu sehingga mereka tidak sabar untuk menjadi pahlawan wanita dalam pernikahan akbar malam ini. Bahkan jika orang tidak bisa melihat wajah asli keduanya malam ini, mereka masih bisa merasakan betapa bahagianya pahlawan wanita itu sekarang. Charlie berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, menunjuk ke pemandangan malam Rose Hill di luar jendela Prancis, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Claire, aku mencintaimu. Aku tidak bisa memberimu pernikahan saat itu, kuharap yang ini hanya untuk kita. Pernikahan untuk dua, kamu bisa menyukainya." Claire kembali sadar, menutupi mulutnya, tetapi bunga pir yang menangis membawa hujan, air mata jatuh ke tanah seperti mutiara, dan wajah cantiknya terus berjatuhan. Setelah mendengar ini, Claire tidak dapat menahan gejolak di hatinya lagi, mengambil langkah maju, terjun ke pelukan Charlie, dan berkata dengan air mata, "Aku menyukainya. Aku benar-benar menyukainya. Terima kasih. Terima kasih Charlie. Terima kasih." Berbicara tentang ini, Claire bahkan lebih menangis. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua keluhan yang dia derita selama 3 tahun terakhir tidak sia-sia. Tidak peduli bagaimana Charlie melakukan semua ini, setidaknya untuk saat ini, dia sangat bahagia, dan malam ini dia adalah wanita paling bahagia di Rose Hill.